Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Altri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat laporan informasi pajak di akun Google AdSense kita atas penghasilan yang kita dapatkan dari YouTube, terutama dari penonton Amerika Serikat. Nah, kita sama-sama telah mendapatkan informasi dari YouTube ya, di email kita bahwa kita diwajibkan membuat laporan informasi pajak paling lambat tanggal 31 Mei 2021 agar kita terhindar dari pemotongan pajak sebesar 24% dari penghasilan kita di seluruh dunia, teman-teman. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita membuat laporan pajak ini, sebaiknya teman-teman baca dulu ya persyaratan pajak Amerika Serikat ini. Nah, saya telah buka websitenya di support Google. Teman-teman baca dulu poin-poin pentingnya agar kita nanti tidak salah dalam mengisinya. Ya, persyaratan pajak Amerika Serikat untuk penghasilan YouTube. Nah, Google mungkin akan mulai memotong atau memungut pajak Amerika Serikat atas penghasilan yang Anda peroleh dari penonton Amerika Serikat. Jadi pemotongan ini dilakukan atas penghasilan kita dari penonton Amerika Serikat, teman-teman. Yang artinya dari penonton selain Amerika Serikat atau negara lainnya tidak akan ada pemotongan. Nah, itu poin pentingnya, teman-teman. Paling lambat ini berlaku di bulan Juni tahun 2021. Nah, harap kirim informasi pajak Anda di AdSense sesegera mungkin. Karena jika tidak, kita akan mendapatkan pemotongan ya sebesar 24%, teman-teman. Yang merupakan pemotongan dari total penghasilan kita itu dari seluruh dunia. Jadi bukan dari Amerika Serikat saja. Bahkan penghasilan kita dari penonton di seluruh dunia akan dipotong sebesar 24% kalau kita tidak membuat laporan sebelum tanggal 31 Mei ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, silakan baca dulu di bagian sini, teman-teman. Tempat berlakunya persyaratan pajak Amerika Serikat ini. Yang pertama untuk kreator di luar Amerika Serikat. Jika Anda mengirimkan informasi pajak Amerika Serikat, tarif potong atau pungut pajak berkisar 0 sampai 30% atas penghasilan yang Anda peroleh dari penonton Amerika Serikat. Dan bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pajak antara negara kita dengan negara Amerika Serikat. Nah, jadi ini juga tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pajak antara negara kita dengan negara Amerika yang nanti akan kita bahas ya pada saat mengisi formulirnya. Oke, teman-teman, ini untuk kreator AS kita nggak penting ya. Jenis akunnya kita jenis akun individu karena kita merupakan YouTuber ya. Nah, untuk jenis akunnya kita termasuk akun individu. Oke ya. Nah, kita langsung ke Google AdSense-nya, teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan informasi bahwa kita diwajibkan untuk melaporkan informasi pajak. Silakan teman-teman klik kelola info pajak, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman klik di bagian sini, tambahkan info pajak ya. Tambahkan info pajak dan kita akan login terlebih dahulu ke akun Google AdSense kita. Silakan masukkan sandinya. Di sini videonya saya skip saja. Oke, saya udah login dan kita tunggu selanjutnya. Nah, di sini teman-teman silakan pilih dulu jenis akunnya. Di sini kita pilih perorangan atau individu. Lalu kita pilih berikutnya. Nah, oke, selanjutnya kita pilih di sini apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat, kita pilih tidak, teman-teman. Lalu kita klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul pilihan formulir pajaknya. Ada W8BEN, ada W8ECI. Nah, ini merupakan formulir sama-sama untuk bukan warga negara Amerika Serikat. Bedanya formulir yang pertama ini untuk individual, sedangkan formulir yang kedua ini untuk akun bisnis ya. Nah, jadi kita pilih saja yang pertama W8BEN. Kita klik mulai formulirnya. Oke ya, sampai di sini teman-teman silakan isi datanya.
Yang pertama, identitas pajak. Nama individu masukkan nama kita. Dan untuk nama DBA kita bisa kosongkan saja karena ini merupakan opsional. Nama negara, kita pilih negara kita ya. Kita pilih Indonesia. Oke, kita udah pilih negara kita Indonesia. Dan untuk nomor identifikasi wajib pajak atau nomor TIN ini merupakan nomor NPWP kita kalau di Indonesia ya. Kalau di Amerika namanya TIN, kalau di Indonesia namanya NPWP. Nah, kita masukkan nomor NPWP kita di sini, di TIN asing. Ya. Ini merupakan opsional. Kalau kita tidak memiliki NPWP, maka kosongkan saja. Oke, kita masukkan nomor NPWP di sini. Kebetulan tadi saya telah kopikan di Notepad. Nah, oke, setelah masukkan NPWP saya, maka kita klik berikutnya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mengisi alamat. Oke, di bagian alamat ini kita centang dulu, ya. Alamat kita itu alamat yang permanen. Dan untuk baris pertama kita isikan alamat kita sesuai dengan KTP. Nah, untuk baris kedua juga, jika ada tambahan untuk alamatnya, kita bisa masukkan kecamatan saja di sini. Oke, untuk kota kita masukkan kota tempat kita tinggal. Nah, untuk provinsi saya di sini pilih Sumatera Barat, teman-teman. Silakan sesuaikan dengan provinsi teman-teman masing-masing. Silakan sesuaikan dengan data teman-teman ya. Oke, Sumatera Barat. Kode pos. Nah, selanjutnya silakan teman-teman centang di sini jika alamat surat teman-teman sama dengan alamat yang di atas ya, dengan alamat tempat tinggal. Kita centang saja, lalu kita pilih berikutnya. Nah, sekarang kita sampai pada tahap yang ketiga, yaitu perjanjian pajak, teman-teman. Inilah yang harus kita isi dengan hati-hati. Harus kita baca dan pelajari betul-betul apa yang kita isi. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, jadi di sini kita pilih berdasarkan ada atau tidaknya perjanjian antara negara kita dengan Amerika Serikat tentang pajak ini. Nah, kalau negara kita tidak memiliki perjanjian pajak dengan Amerika, maka kita pilih tidak. Namun ternyata negara kita itu memiliki perjanjian pajak dengan Amerika, teman-teman. Maka kita pilih ya. Mana buktinya? Kita lihat di bagian website Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pada bagian internasional, teman-teman lihat di bagian teks treaty, ya. Dan lihat ini, kita lihat di sini terdapat banyak sekali negara ya yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia. Dan kita pilih negara Amerika Serikat. Nah, kita baca satu persatu tentang perjanjian pajaknya. Nah, oke teman-teman, ini perjanjian pajak antara negara kita dengan negara Amerika. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Sayangnya tidak ada pilihan bahasa Indonesia ya. Mungkin nanti kita akan gunakan Google Translate saja. Oke ya. Nah, kita biarkan dulu teman-teman. Kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut dulu. Isi di bagian sini kita isi dengan ya. Ya. Nah. Oke, setelah muncul pilihan seperti ini, teman-teman silakan centang dulu di sini. Ya. Dan kita pilih negaranya. Kita pilih lagi Indonesia. Nah, nanti akan muncul keterangan di bawahnya, tarif dan ketentuan khusus. Nah, sampai di sini silakan dibaca dulu bagian tarif dan ketentuan khusus ini. Oke, jika sudah, kita klik di sini, layanan. Layanan AdSense, kita pilih pasal dan ayatnya. Nah, untuk pasal ini muncul pasal 8
ayat 1. Nah, sebenarnya dari mana asal pasal ini, teman-teman? Nah, kita kembali lagi ke Direktorat Jenderal Pajak. Kita lihat pasal 8 ayat 1. Sini ya. Kita lihat pada bagian pasal 8. Nah, di sini tentang business profit, teman-teman. Nah, di sini kita lihat pasal 8 ayat 1, kita copy dulu. Dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Biar kita sama-sama paham, teman-teman ya. Oke. Nah, kita baca dulu terjemahannya. Keuntungan usaha dari penduduk salah satu negara pihak, yang mana yang maksud di sini adalah negara kita Indonesia, pada persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak oleh negara lainnya. Nah, ini kecualinya. Jadi kita di sini bisa dibebaskan pajaknya untuk bagian pasal business profit. Nah, jadi di sini Google AdSense ini termasuk pada pasal business profit, teman-teman. Pasal 8 ayat 1. Nah, makanya di sini muncul pilihan tarif 0%. Ya. Artinya tidak ada pemotongan. Nah, untuk yang kedua ini ada 30%. Nah, ini berlaku jika tidak ada pasal 8 ayat 1 ini. Maka akan otomatis di default ke 30%. Nah, jadi di sini kita pilih saja yang 0%, teman-teman. Sesuai dengan kesepakatan negara kita dengan negara Amerika. Nah, ini alasannya. Silakan teman-teman baca sendiri karena terlalu panjang ya. Jika sudah, kita klik centang di sini. Oke. Kita lanjut ke film dan TV. Ini pilihan yang kedua merupakan YouTube, teman-teman ya. YouTube itu ada di sini. Di film dan TV, YouTube dan Google Play. Kita centang dulu. Nah, maka akan muncul lagi pasal dan ayatnya. Di sini pasal yang berlaku itu pasal 13 ayat 2, teman-teman. Nah, tarif pemotongannya ada 10% atau 30%. Nah, kita lihat kembali pasal 13 ayat 2 ini. Ya, pasal 13 ayat 2. Oke, ayat 2 ya. Berarti di sini kita copy dulu. Dan kita terjemahkan, teman-teman. Nah, oke ya. Di sini tarif pajak yang dikenakan oleh suatu negara pihak pada persetujuan atas royalti yang diperoleh dari sumber-sumber di negara itu dan dimiliki secara menguntungkan oleh penduduk negara pihak, pada persetujuan lainnya tidak boleh melebihi 10% dari jumlah kotor royalti. Nah, makanya di sini akan muncul pilihan 10%, teman-teman. Jadi pilihan ini bukan kita isi secara sembarangan saja. Ini mengacu pada pasal 13 ayat 2 ini dari perjanjian antara negara kita dengan negara Amerika, teman-teman. Ya. Jadi di sini kita pilih 10%. Ya. Dan kita centang lagi di sini. Nah, oke, selanjutnya kita pilih pada bagian hak cipta lainnya, yaitu tentang YouTube juga dan Google Play. Di sini muncul kembali pasal 13 ayat 2, teman-teman, tentang hak cipta. Ya, kita lihat lagi bahwa di sini juga berlaku pemotongan paling banyak itu 10%. Ya. Jadi pasal untuk hak cipta juga berlaku pasal 13 ayat 2 di sini. Maka kita pilih juga tarifnya 10%, teman-teman. Ya. Nah, terakhir kita centang lagi dan kita klik berikutnya. Oke, sekarang kita sampai ke tahap yang keempat, yaitu pratinjau dokumen. Nah, di sini ada 4 formulir, teman-teman. Ya. Dan kita nanti bisa lihat dengan klik link ini. Namun sekarang kita klik saja centang di sini dan kita klik berikutnya. Oke ya. Bagian yang kelima tentang sertifikasi. Panjang sekali ini, teman-teman bisa baca saja nanti. Oke ya. Dan kita tambahkan tanda tangan di bagian bawah sini. Kita masukkan nama kita, nama lengkap. Nah, selanjutnya apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita pilih ya.
dan kita pilih berikutnya. Dan ini aktivitas layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Kita pilih saja tidak ya, karena kita tidak ada. Kita centang lagi. Yang terakhir, pernyataan tertulis ya. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Nah, di sini saya pilih yang kedua ya, karena saya sebelumnya telah pernah menerima pembayaran. Bagi teman-teman yang baru silakan pilih yang pertama saja. Oke ya. Dan terakhir kita centang lagi. Di sini untuk perubahan kita kosongkan saja karena ini opsional. Dan terakhir kita klik kirim. Nah, oke teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil membuat laporan tentang informasi pajak kita ke Google. Nah, ini perinciannya, teman-teman bisa klik nanti file dokumennya di sini. Dan ini bukti statusnya telah disetujui, dikirim tanggal 10 Maret. Oke ya. Nah, kalau ada perubahan silakan teman-teman klik di formulir baru. Oke ya. Nah, gampang bukan? Nah, oke, demikianlah video kita kali ini tentang cara membuat laporan pajak di Google AdSense, dan semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan seputar informasi pajak ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terakhir, bagi yang berkenan, mohon like dan subscribe-nya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam YouTubers.